Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa yang biasanya menjadi reaksi manusia saat mengalami peristiwa yang menyakitkan, menakutkan, atau tak terduga dalam hidup? Banyak dari kita akan merasa takut, cemas, bahkan panik. Tapi ada respons yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Terjebak dalam diri sendiri. Kita mulai menutup hati, menarik diri, hanya memikirkan keselamatan dan kenyamanan pribadi. Itulah yang dialami para murid setelah Yesus wafat di salib. Mereka tidak hanya kehilangan guru yang mereka kasihi, mereka kehilangan harapan. Mereka menyaksikan bagaimana dunia memperlakukan sang sumber kebenaran dengan kekejaman dan penghinaan. Maka mereka berkumpul, mengunci pintu, menutup diri, takut mereka akan mengalami hal yang sama. Namun di tengah ketakutan itulah, Yesus datang. Dia tidak datang dengan teguran atau penghakiman, tapi dengan sapaan yang menenangkan. Damai sejahtera bagi kamu. Sapaan ini bukan sekadar ucapan basa-basi. Itu adalah sapaan yang memulihkan luka batin, menenangkan badai ketakutan, dan membuka pintu hati yang terkunci. Dan di minggu kerahiman ilahi ini, sapaan itu juga datang kepada kita, di tengah kekacauan hidup, trauma masa lalu, dan ketidakpastian masa depan. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Ia memberi para murid kuasa untuk mengampuni dosa. Sebuah undangan untuk melepaskan luka, bukan menyimpannya. Sebuah panggilan untuk mengalirkan kerahiman, bukan menahan dendam. Mengapa ini penting? Karena dalam penderitaan, kita punya dua pilihan. Menutup hati dan mengasihani diri sendiri, atau membuka hati dan menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama. Minggu Kerahiman Ilahi mengajak kita memilih yang kedua. Kita diingatkan bahwa kerahiman bukan hanya milik Tuhan, tapi juga misi kita. Di dunia yang sering terburu-buru menghakimi, kita dipanggil untuk menjadi suara pengampunan. Di tengah masyarakat yang mudah kecewa dan cepat memutuskan hubungan, kita diajak menjadi jembatan rekonsiliasi. Jangan biarkan rasa sakit menutup pintu hatimu. Jangan biarkan trauma masa lalu membuatmu takut mengasihi lagi. Yesus yang bangkit datang dengan luka di tangannya, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyembuhkan. Hari ini, jika kamu merasa hatimu terkunci oleh ketakutan, kecewa, atau kemarahan, dengarkan sapaannya, damai sejahtera bagi kamu. Biarkan damai itu masuk, dan izinkan hatimu diubah. Dari ketakutan menjadi keberanian. Dari luka menjadi pengampunan. Dari keputusasaan menjadi kerahiman yang mengalir bagi sesama. Karena pada akhirnya, hidup yang dipenuhi kerahiman bukan hanya menyembuhkan orang lain, tapi juga menyembuhkan kita sendiri. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.